Oke, kembali lagi dalam kuliah online Kimia Dasar B. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke topik yang baru, yaitu kimia inti. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai nuclear chemistry. Jadi secara khusus kita akan membahas tentang inti atom dan reaksi yang melibatkan inti atom. Nah, perhatikan kita sudah bahas di pertemuan awal di topik yang pertama terkait dengan atom, bahwa atom itu tersusun dari elektron, proton, dan neutron, di mana proton dan neutron ini secara khusus berada dalam inti atom. Nah, untuk atom sendiri, tentu kalian sudah tahu dilambangkan sebagai berikut: A, X, Z. Di mana X ini adalah simbol atom dan A itu menyatakan nomor massa dan Z menyatakan nomor atom. Perhatikan bahwa nomor massa ini menunjukkan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, sedangkan nomor atom itu menyatakan jumlah proton. Nah, simbolisasi seperti ini itu tidak hanya untuk atom saja atau tidak hanya untuk elemen saja, tapi bisa juga kita gunakan untuk melambangkan partikel subatomik. Oke, dalam hal ini misalkan proton. Proton bisa kita lambangkan sebagai 11P seperti ini. Oke, karena proton kan punya satu proton satu. Oke, kemudian jumlah proton tambah jumlah neutronnya satu juga, jumlah neutronnya 0. Nah, 1P1 ini bisa juga kita tuliskan sebagai berikut. Oke, karena kan ini sebenarnya merupakan inti dari isotop hidrogen, isotop 1 hidrogen, protium. Karena kan hidrogen ada 11, 11, 21 dan 31. Jadi bisa kita lambangkan juga sebagai berikut. Kemudian apalagi neutron. Neutron tentu sebagai berikut. Neutron tidak punya proton. Oke, nomor atomnya ya 0. Kemudian hanya punya satu neutron. Oke, protonnya 0. Apalagi elektron. Elektron bisa juga kita lambangkan sebagai berikut. 0 min 1 E. Oke, jadi minus 1 karena nanti dia bermuatan negatif 1. Kemudian kita juga bisa lambangkan 0 min 1 E ini sebagai 0 min 1 beta. Oke, jadi kita kenal juga sebagai partikel beta. Oke, seperti ini. Partikel beta. Kemudian bisa juga dia tidak punya massa, tapi punya muatan positif. Oke, kita sebut sebagai lambangnya seperti ini. Nama lainnya adalah positron. Oke, positron seperti ini. Dia sama seperti elektron, tidak memiliki massa, tapi memiliki muatan sebesar plus 1 untuk positron. Elektron tidak punya massa, tapi punya muatan sebesar minus 1. Positron positif 1. Oke, positron ini bisa kita lambangkan juga sebagai partikel beta yang bermuatan positif. Seperti ini. Oke. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai partikel alfa. Oke, partikel alfa. Seperti ini, 42 alfa. Jadi 42 alfa ini, partikel alfa ini punya 2 proton dan 2 neutron. Nah, bisa kita lambangkan juga sebagai 42 helium. Kenapa? Karena inti helium punya 2 proton dan 2 neutron. Seperti ini. Oke. Nah,
penulisan atau simbolisasi seperti ini penting karena nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk menyeimbangkan persamaan reaksi inti. Oke, persamaan reaksi inti. Tentu kalian sudah belajar apa itu reaksi kimia. Nah, reaksi inti atau nuclear reactions itu berbeda, oke, dengan persamaan reaksi kimia yang sudah kalian pernah pelajari. Oke, yang pertama kalau kita bahas tentang reaksi kimia yang umum ya, reaksi kimia yang umum, pada reaksi kimia yang umum itu terjadi pembentukan dan pembentukan ikatan. Oke, pembentukan ikatan di mana ini hanya melibatkan elektron. Oke. Jadi reaksi kimia itu hanya melibatkan elektron. Elektron yang berada di orbital atom maupun orbital molekul. Oke. Sedangkan untuk reaksi inti, perhatikan itu melibatkan proton, melibatkan neutron, melibatkan juga elektron. Karena kan inti. Oke, inti. Nah, bedanya apa lagi? Kalau reaksi kimia itu dia mengkonversi atom menjadi molekul atau molekul yang satu menjadi molekul yang lain. Seperti ini. Oke, tapi kalau reaksi inti itu dia mengkonversi suatu atom menjadi atom yang lain. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi kira-kira ini adalah perbedaan mendasar antara reaksi kimia umum yang kalian sudah pelajari dengan reaksi inti. Oke. Jadi reaksi kimia itu atom jadi molekul atau molekul menjadi molekul, ya molekul yang berbeda. Tapi reaksi inti itu mengubah satu atom menjadi atom yang berbeda. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya. Misalkan seperti ini. Ada beberapa jenis reaksi yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah peluruhan beta. Peluruhan beta. Oke. Kalau kita berbicara tentang peluruhan beta, artinya pada produk kita akan dapatkan partikel beta. Misalkan ya isotop 14 karbon seperti ini itu meluruh, oke, melepaskan partikel beta seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalian misalkan seperti ini. Di sini kan menjadi XAZ. Oke, kalian akan diminta misalkan untuk menentukan apa elemen yang dihasilkan atau apa atom baru yang dihasilkan. Nah, cara menyetarakannya adalah kalian harus samakan jumlah nomor massa dan jumlah nomor atom. Oke, perhatikan bahwa jumlah yang di sini kiri dan kanannya harus sama. Begitu pula di bawah, jumlah kiri kanannya harus sama. Sekarang perhatikan. Oke. Sekarang perhatikan. Saya hapus dulu. Perhatikan seperti ini. Yang di atas, bagian atas nomor massa, sebelah kiri kan 14. Sebelah kanan ada beta tapi 0. Maka ini harus 14. Oke. 14 sama dengan 14. Kemudian perhatikan lagi di sini ada minus 1 sebelah kanannya. Maka kita harus menuliskan angka di mana ketika dijumlahkan dengan minus 1 hasilnya harus 6. Yaitu tentunya 7. Oke. Nah, kalian sekarang sudah punya, saya punya elemen dengan nomor massanya 14 dan nomor atomnya 7. Saya harus tentukan itu elemen apa. Nah, gampang saja, kalian tinggal lihat nomor atomnya.
Oke, karena nomor atom yang menentukan identitas suatu atom atau identitas suatu elemen. Misalkan karbon pasti 6 kan? Nomor masanya bisa berbeda-beda, ada 12, ada 13, ada 14. Tapi kalau nomor atomnya 6 sudah pasti karbon, tidak mungkin yang lain. Nah, tinggal kalian lihat kan di tabel periodik mana elemen mana yang punya nomor atom sama dengan 7. Tentu kalian sudah bisa tahu bahwa oh ini adalah atom nitrogen. Seperti ini. Oke, perhatikan 14, 14 0, 6, 7 minus 1. Setara. Jadi ini sudah reaksi yang setara. Nah, ini dikenal sebagai reaksi peluruhan beta. Reaksi peluruhan beta ini akan menurunkan jumlah neutron sebesar 1 dan meningkatkan jumlah proton sebesar 1. Perhatikan, kan nomor atomnya naik, artinya jumlah protonnya kan nambah 1. Tapi jumlah neutronnya, sigma neutronnya sekarang berkurang kan, 14 minus 7 sama dengan 7. Padahal di sini jumlah neutronnya adalah 8. Seperti itu. Jadi di peluruhan beta jumlah proton itu akan naik 1, jumlah neutron akan berkurang 1. Seperti itu. Bagaimana dengan peluruhan positron misalkan? Ya, peluruhan positron sama juga. Misalkan saya berikan contoh seperti ini. 0 plus 1 beta. Kan ini tetap sama nih. 11 atasnya, yang bawahnya tentu berapa? 5. Apa elemen yang bilangan atau nomor atomnya 5? Tentu saja boron. Seperti itu. Oke? Nah, nanti kalian akan juga lihat bahwa seringkali reaksi inti ini ditambahkan sebagai berikut. V, atau kadang-kadang juga F misalkan, ya kadang-kadang seperti itu. Ini sebenarnya menyatakan energi. Jadi kalau reaksi peluruhan inti itu ditemani dengan energi yang sangat besar. Oke, energi yang sangat besar disertai dengan dihasilkannya energi dalam jumlah yang besar. Kenapa nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, jadi ini peluruhan beta. Ini peluruhan positron. Seperti itu. Oke. Ada lagi kemudian kita kenal sebagai electron capture. Oke. Electron capture. Atau ya penangkapan elektron. Contohnya, karena elektron ditangkap berarti dia ada di sebelah kiri. Dia sebagai dalam tanda kutip sebagai reaktan. Oke, dia ada di sebelah kiri. Seperti ini misalkan, saya punya 3718 argon. Oke, tambah karena menangkap elektron min 1 elektron. Seperti ini. Perhatikan, dia akan menjadi suatu elemen baru. Oke, elemen baru. Dengan nomor massa tetap sama 37, tetapi nomor atomnya 18 minus 1, nomor atomnya 17, sehingga menjadi Cl seperti ini. Ya, ditambah juga dengan V alias energi. Oke. Jadi pada electron capture itu jumlah proton akan berkurang ya. Jumlah proton akan berkurang 1 begitu. Tapi jumlah neutronnya nambah 1. Seperti itu. Oke. Kalau tadi yang di positron itu akan sama dengan yang electron capture. Jadi sigma P-nya kurang 1, sigma N-nya nambah 1. Seperti itu. Oke, kemudian ada lagi dikenal sebagai peluruhan alfa. Oke, peluruhan alfa. Kenapa peluruhan alfa? Karena yang melepaskan partikel alfa.
Sebagai contoh, saya punya inti 21284 PO, polonium ya. Oke, dia akan melepaskan partikel beta, partikel alfa. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan kan ini peluruhan alfa dari polonium ini menjadi elemen apa. Kita lihat sekarang kan 212 4. Oh, berarti ini harus 212 minus 4. Berarti 208 nomor masanya. Nomor atomnya bagaimana? 84 minus 2, yakni 82. Seperti ini. Oh, sekarang Anda lihat di tabel periodik elemen mana yang punya nomor atom 82. Tentu saja Pb, seperti itu. Oke. Ya, ditambah lagi dengan V. Nah, peluruhan alfa ini silahkan kalian tinggal hitung saja berapa jumlah proton yang naik dan berapa perubahan jumlah proton dan jumlah neutron. Oke. Kalian bisa lihat, oh ini berarti jumlah protonnya kurang 2 ya. Jumlah protonnya kurang 2. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai spontaneous fission atau reaksi pembelahan yang spontan. Oke. Pembelahan spontan. Nah, jadi reaksi pembelahan spontan ini dia tidak melepaskan atau meluruhkan partikel beta, alfa atau positron, tapi dia umumnya dia akan menghasilkan neutron. Oke, dia akan menghasilkan neutron dan dua atom atau elemen yang lebih kecil. Kalian perhatikan kalau yang di bagian atas ini kan satu elemen menjadi satu elemen, satu elemen menjadi satu elemen, satu elemen menjadi satu elemen. Tapi kalau misalkan pembelahan spontan, perhatikan CF misalkan 25298, dia akan mengalami pembelahan spontan menjadi dua inti yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah 212549IN. Oke, seperti ini. Perhatikan kalau 2 kali 125 kan 250. Kemudian 2 kali 49 itu kan 98. Berarti hanya berselisih di nomor masanya saja. Anda akan punya 2 dan 0 di sini. Dimana kan tidak ada partikel yang punya 2 nomor masanya 2 tapi nomor atomnya 0. Oke, 2 neutron tapi 0 proton. Bisa kalau ini adalah 2 partikel neutron seperti ini. Oke, jadi itu yang dikenal sebagai pembelahan spontan. Satu inti yang besar umumnya yang tidak stabil menjadi 2 inti lain yang lebih kecil. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi, bukan peluruhan, tapi kita kenal sebagai emisi gamma. Oke, emisi sinar gamma. Oke, sinar gamma. Oke, lambangnya adalah begini. Nah, perhatikan bahwa sinar gamma ini tidak memiliki muatan dan juga tidak memiliki massa. Jadi 00 gamma. Dan gamma ini tidak akan mengubah identitas dari suatu elemen. Kenapa? Karena kan 00. Oke. Nah, tapi biasanya emisi sinar gamma ini akan mengikuti, akan terjadi setelah peluruhan beta, peluruhan alfa, dan reaksi-reaksi yang kita sudah jelaskan tadi di atas. Kenapa? Karena perhatikan, misalkan saya ambil contoh yang tadi lagi 14
6C menjadi 14,7N ditambah 0 minus 1 beta. Oke. Setelah terbentuk inti yang baru, setelah terbentuk elemen yang baru ini, nah elemen yang baru ini berada dalam keadaan tereksitasi atau tingkat energinya itu tinggi sekali. Oke, tingkat energinya itu tinggi. Pada umumnya kita lambangkan sebagai ada tanda bintang di sini, walaupun jarang dipakai. Ya, ada tanda bintang ini menyatakan bahwa elemen yang baru terbentuk tersebut berada dalam keadaan tereksitasi atau tingkat energinya tinggi, sehingga dia harus melepaskan, perhatikan, dia akan melepaskan emisi yang kita sebut sebagai radiasi sinar gamma seperti ini. Oke, dan kita akan dapatkan elemen yang sama tadi, namun dalam kondisi yang tingkat energinya lebih rendah. Artinya sudah menjadi relatif stabil, lebih stabil daripada keadaan pertama kali dia terbentuk dari hasil peluruhan. Seperti itu. Nah, coba sekarang kalian bayangkan inti atom. Kita sudah bahas di pertemuan awal sekali terkait dengan atom, bahwa inti atom itu memiliki volume 1/100.000, kira-kira 1/100.000 dari keseluruhan volume atom, sehingga ukurannya sangat kecil sekali. Tapi dalam ukuran yang sangat kecil sekali itu ada proton dan neutron di situ. Nah, proton dan proton harusnya kan saling tolak menolak, muatannya sama, positif. Oke, sehingga akan sangat sulit sekali sebenarnya untuk mendekatkan mereka dalam jarak yang sangat dekat seperti di dalam inti atom. Namun pada kenyataannya inti atom itu ada, eksis. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu energi yang sangat besar untuk mempertahankan proton dan neutron ini tetap berada dalam satu inti atom yang stabil. Energi ini kita kenal sebagai energi ikat inti. Oke, energi ikat inti atau nuclear binding energy. Seperti ini. Nah, saya sekarang mau berikan Anda contoh. Oke, sekarang misalkan kita ambil salah satu contoh inti atom, misalkan 19F, isotop 19F9. Dalam isotop ini atau dalam inti atom ini terdapat 9 proton, oke, ada 9 proton dan ada 19 minus 9, 10 neutron. Oke. Dan di dalam inti F ini, inti isotop F ini adalah gabungan dari 9 proton dan 10 neutron. Harusnya massa dari 9 proton ditambah dengan massa dari 10 neutron itu sama dengan massa inti isotop 19F. Oke. Harusnya sama. Tapi dalam kenyataannya massa inti atom F di sini atau massa inti isotop 19F ini lebih kecil daripada gabungan massa proton dan neutronnya. Inilah yang disebut sebagai defek massa. Oke, atau kita beri simbol delta M. Nah, delta M ini kita hitung sebagai jumlah dari massa nukleon. Nah, kalian tahu lagi istilah baru di sini. Nukleon adalah partikel-partikel pembentuk inti atom, yakni proton dan neutron. Oke, jadi proton dan neutron itu kita kenal dengan istilah umumnya adalah nukleon. Oke, jadi jumlah massa nukleon atau jumlah massa proton dan neutron dikurang dengan massa inti atom atau inti isotop tersebut. Nah, perhatikan
Misalkan, ini kita hitung untuk isotop 19F ini. Oke, massa proton itu kira-kira 1,007825. Kemudian massa neutron itu adalah 1,008665 dan massa inti dari 19F itu 18,9984 SMA satuannya, satuan massa atom. Maka defek massa dari 19F adalah 18,9984 minus 9 dikali massa proton. 9 dikali 1,007825 minus 10 kali massa neutron 1,008665. Kita akan dapatkan angka sebesar 0,1587 SMA. Oke. Seperti ini. Jadi ini adalah defek massa. Kemudian apa hubungannya dengan energi ikat inti? Kan kita sedang membahas energi ikat inti. Nah, defek massa ini kita gunakan untuk menghitung energi ikat inti. Menggunakan persamaan yang sangat terkenal sekali yang ditemukan oleh Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Atau delta M di sini. Ya. E sama dengan delta mc kuadrat. Ini adalah hubungan antara defek massa dengan energi ikat inti. Nah, sebelum kita masukkan ke persamaan ini, delta M ke persamaan ini, kita harus konversikan dulu delta M ke satuan kilogram. Kita tahu bahwa SMA itu kan, 1 SMA itu kan adalah 1/12 dari massa isotop 12C. Ya. 1/12 dari massa isotop 12C. Ini dalam satuan kilogram itu kira-kira 1,667 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Sehingga kita bisa menghitung defek massa dari 19F menggunakan data konversi ini. Oke, tentunya kita tinggal kalikan dengan 1,667 kali 10 pangkat minus 27 kg per 1 SMA. Seperti ini ya. Kita akan, saya pindah dulu ini ke sini. Kita akan dapatkan defek massa 1,587 dikali 1,667 kali 10 pangkat minus 27, yakni 2,37 kali 10 pangkat sebesar 2,646 kali 10 pangkat minus 28 kilogram. Oke. Nah, nilai ini kemudian kita gunakan untuk menghitung energi ikat inti. Sama dengan 2,646 kali 10 pangkat minus 28 dikali C. C adalah speed of light, kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kita akan dapatkan 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Seperti ini. Kita akan dapatkan hasil sebesar 2,38 kali 10 pangkat minus 11 kilogram meter kuadrat second pangkat minus 2. Yang mana satuan ini adalah joule. Loh kok Pak nilainya kecil sekali? Cuma 2,38 kali 10 pangkat minus 11. Perhatikan ini adalah
nilai untuk satu isotop 19F. Oke. Bayangkan kalau sekarang kita hitung untuk 1 mol. Oke, 1 mol isotop 19F ini. Oke, kira-kira beratnya 19 gram. Oke. Perhatikan, kita tinggal mengalihkan 2,38 kali 10 pangkat minus 11 Joule ini kita kali dengan bilangan Avogadro 6,023 kali 10 pangkat 23. Oke, per 1 mol. Kita akan dapatkan angka sebesar 1,43 kali 10 pangkat 13 Joule. Oke. Atau Joule per mol, karena untuk 1 mol kan. 13 Joule. Oke, bayangkan. Ini merupakan salah satu perbedaan yang lain lagi antara reaksi inti dengan reaksi kimia. Kalau reaksi kimia itu kan ordenya kisaran range-nya kilojoule per mol. Ya kan? Ini perhatikan 10 pangkat 10 kilojoule per mol. Jadi sangat besar sekali. Oke, reaksi inti itu menghasilkan energi yang sangat besar dibandingkan dengan energi reaksi kimia biasa yang hanya melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan baru. Nah, kemudian kita akan membahas subtopik selanjutnya, yaitu kinetika peluruhan inti. Nah, kita sudah membahas beberapa jenis reaksi peluruhan inti sebelumnya, yaitu peluruhan beta, peluruhan positron, maupun peluruhan alfa. Nah, seluruh kinetika reaksi peluruhan ini mengikuti reaksi orde pertama. Oke, saya ulangi, kinetika peluruhan inti, kinetika peluruhan inti itu mengikuti kinetika orde pertama. Oke, jadi misalkan ada suatu inti di sini, suatu nuklida. Nama lain dari inti adalah nuklida. Inti atau nuklida. Menjadi nuklida yang baru atau umumnya disebut sebagai nuklida anak atau daughter nuclide, seperti itu. Jadi perhatikan, misalkan tadi kan karbon menjadi nitrogen, ya, melepaskan partikel beta. Jadi karbon sebagai parent nuclide-nya, sedangkan nitrogen sebagai daughter nuclide-nya. Nah, karena mengikuti kinetika orde pertama, maka kita bisa tulis R sebagai minus delta N, N-nya N besar, per delta T, di mana N di sini, ya, yang bagian sini itu menyatakan jumlah inti atau jumlah nuklidanya. Oke, hukum lajunya menjadi R sama dengan lambda dikalikan dengan N. Nah, lambda ini sama dengan K, ya. Tapi di kinetika inti dilambangkannya dengan lambda. Itu sama menyatakan K atau konstanta laju reaksi. N, saya ulangi lagi, menyatakan jumlah inti atau jumlah nuklida. Sehingga persamaan terintegrasinya kita bisa dapatkan ln N sama dengan ln N0, ini bisa kita bilang NT, minus lambda T. Jadi sama persis dengan orde pertama. Oke, perhatikan, kita akan membahas soal berikut. Plutonium merupakan radioisotop yang meluruh dengan memancarkan partikel alfa. Partikel alfa, maka tentu kalian sudah tahu bahwa itu adalah 42 alfa. Pertanyaan pertama, hitung energi ikat inti per nukleon. Hitung energi ikat inti per nukleon. Jika diketahui massa inti isotop 238 plutonium adalah sebagai berikut. Nah,
Yang pertama kita harus hitung tentu adalah defek massa. Oke, dimana defek massa adalah jumlah massa nukleon dikurang dengan massa inti. Oke, nah berapa massa nukleon ini kan adalah jumlah massa proton dan massa neutron. Tentu kita harus tahu berapa dulu jumlah proton dan neutron dalam isotop plutonium 238 ini. Oke, perhatikan jumlah protonnya adalah 94, oke, sama seperti nomor masanya, dan jumlah neutronnya adalah 238 minus 94. Oke, 238 minus 94 yakni 144 neutron. Oke, sehingga massa nukleon menjadi, perhatikan, 94 dikali dengan massa proton. Oke, massa proton adalah 1,00727647. Tentu nanti kalian akan diberikan datanya ya. Di soal pasti kalian diberikan datanya. Ditambah massa daripada neutron. Massa neutron adalah 144 dikali dengan 1,008664. Oke. Dan ini tergantung nanti ke soal. Kadang ada yang soal memberikan data massa neutronnya sampai 6 angka di belakang koma, ada yang 5 angka belakang koma gitu. Nanti jadi tergantung saja kepada soal. Oke. Minus massa inti 237,9979865. Kita akan dapatkan angka sebesar 1,9933617661768 SMA. Oke, nah perhitungan ini kalian harus teliti karena angka di belakang komanya cukup banyak. Oke, jadi harus seteliti mungkin. Nah, satuannya SMA kita konversikan ke satuan kilogram. Oke, kita kali dengan 1,667 kali 10 pangkat minus 27. Oke, dibagi dengan, ini adalah kilogram, ini adalah 1 SMA. SMA-nya kita coret, kita akan dapatkan defek massa dalam kilogram sebesar 3,22 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Setelah menghitung defek massa, kita menghitung energi, di mana energi akan sama dengan delta MC kuadrat, ya, sama dengan 3,22 kali 10 pangkat minus 27 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Kalian akan dapatkan nilai sebesar 2,9 kali 10 pangkat minus 10 Joule. Oke, sudah berhenti sampai situ? Tidak, karena kan ini baru energi ikat inti. Kalian ditanyakan energi ikat inti per nukleon. Oke, sehingga energi ikat inti per nukleon sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 10 Joule dibagi dengan jumlah nukleon, yaitu 238. Sehingga kita akan dapatkan angka 1,2 kali 10 pangkat minus 12 Joule per nukleon seperti ini. Oke. Kemudian soal B, tuliskan reaksi peluruhan isotop 238 plutonium. Kalian sudah tentukan tadi bahwa reaksi peluruhan 238Pu memancarkan partikel alfa. Maka reaksinya pasti seperti ini. 238Pu94 menjadi seperti ini. Kita harus cari dulu nomor masanya. Nomor masanya kan harus setara. Ini sudah pasti 234. Oke. Nomor atomnya 94 minus
92. Kalian cari di tabel periodik kalian elemen mana atau atom mana yang memiliki nomor atom 92. Dan kalian akan temukan bahwa atom tersebut adalah uranium. Sehingga seperti inilah reaksi peluruhan alfa dari isotop 238 plutonium. Kemudian bagian C. Jika waktu paruh peluruhan tersebut tentunya adalah 87,7 tahun, hitung aktivitas 1 gram isotop 238 Pu lengkap dengan satuan. Oke. Sekarang perhatikan, ada istilah aktivitas di sini. Jadi yang dinamakan dengan aktivitas di topik kimia inti ini adalah sebenarnya R. Jadi laju reaksi peluruhan suatu inti itu kita sebut juga sebagai aktivitas. Oke, saya ulangi, laju peluruhan suatu inti atom itu kita kenal juga dengan nama aktivitas. Oke, R, di mana R adalah alfa dikali N. Sekarang perhatikan. Tentu kita harus tahu dulu lambdanya. Lambda ini bisa kita dapatkan dari T setengah. Oke, karena orde 1 tentu berlaku T setengah sama dengan ln 2 per lambda atau ln 2 per K sama saja. Oke, kita akan dapatkan lambda sebesar ln 2 per 87,7 tahun. Oke, yakni sebesar 87,7 ln 2 dibagi 87,7. Kita akan dapatkan 7,9 kali 10 pangkat minus 3 tahun. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Oke. R sama dengan lambda N. Nah, N ini kan adalah jumlah isotop tersebut. Oke, jumlah isotop tersebut. 1 gram. Nah, 1 gram ini harus kita ubah dulu ke dalam jumlah atom. 1 gram dikali 1 mol per tadi ini, oke, yang ini per 237,9979865 gram, oke, dikali dengan bilangan Avogadro 6,023 kali 10 pangkat 23 per 1 mol. Molnya isi coret, oke, gramnya dicoret. Kita akan dapatkan jumlah isotop 238 Pu sebanyak 2,53 kali 10 pangkat 21. Oke. Seperti itu, sehingga R sama dengan lambda N sama dengan 7,9 kali 10 pangkat minus 3 tahun dikali dengan tahun pangkat minus 1, tahun pangkat minus 1 dikali dengan 2,53 kali 10 pangkat 21. Oke, sama dengan 2 kali 10 pangkat 19, apa satuannya? Peluruhan per tahun. Peluruhan per tahun. Oke, bisa juga atom per tahun. Oke, atau isotop per tahun, tapi karena satu isotop mengalami satu isotop mengalami satu peluruhan, maka kita kenal juga satuannya adalah peluruhan per tahun, seperti itu. Oke.
Peluruhan ini bisa juga disebutkan sebagai disintegrasi. Jadi sama saja ya. Bisa peluruhan per tahun, bisa juga disintegrasi per tahun, bisa juga peluruhan per menit, per detik, per jam, terserah, yang jelas per waktu. Oke, jadi sama saja seperti kinetika orde 1 kan. Selanjutnya bagian D. Oke, bagian D. Terakhir, plutonium oksida PuO2 sebanyak 27 gram yang semua atom plutoniumnya adalah isotop 238. Oke. Disimpan dalam wadah tertutup. Hitung massa gas helium yang terbentuk dalam wadah tersebut setelah 50 tahun. Maksudnya apa di sini gas helium? Maksudnya adalah partikel alfa kan? Kan sama saja. Partikel alfa inti dari helium seperti ini. Jadi yang diminta adalah gas helium yang terbentuk dalam wadah tersebut setelah 50 tahun. Maka kita bisa menggunakan persamaan laju terintegrasi orde pertama di mana ln NT sama dengan ln N0 minus lambda T. Oke. Perhatikan kita harus menghitung dulu N0-nya. N0 ini kan adalah mol awal dari isotop plutonium yang bisa kita hitung dari mol plutonium oksida PuO2. Mol Pu sama dengan mol PuO2. Jangan lupa. Oke, mol Pu sama dengan mol PuO2. Kan perbandingannya 1:1. Kita bisa hitung 27 gram dikali 1 mol per mr dari PuO2. Oke, mr dari PuO2 Anda bisa tahu sebesar 270 gram. Oke, gramnya kita coret, kita akan dapatkan 0,1 mol seperti itu. Oke. Nah, ln NT menjadi ln 0,1 minus kita sudah punya lambdanya. Lambdanya adalah 7,9 kali 10 pangkat minus 3 tahun pangkat minus 1 dikali 50 tahun. Oke. Kita akan dapatkan ln 0,1 itu adalah minus 2,303. Oke. Minus 50 dikali 7,9 kali 10 pangkat minus 3 sebesar 0,395. Oke, ini kita akan dapatkan nilai sebesar 2,698. Oke. Minus 2,698. Maka kita akan dapatkan mol akhir NT ke mol daripada isotop 238 Pu setelah 50 tahun sebesar E pangkat minus 2,698. Oke, yakni 0,067 mol. Oke. Apakah sudah selesai? Tentu belum. Oke, tentu belum. Perhatikan bahwa reaksinya kan adalah 238 ini Pu 23894 menjadi 23492U tambah 42 helium ya. Perhatikan awalnya kan ada 0,1. Oke, kita gunakan table of ice juga di sini. Perhatikan E-nya setelah setelah 50 tahun adalah 0,067. Oke. Maka X-nya kan adalah 0,1 minus 0,067 bukan? Kita akan dapatkan 0,033. Oke, minus 0,033. Kalau di sini minus 0,033, maka di sini plus 0,033. Ini mol helium sebesar 0,033. Oke. Dikali dengan jadi massa daripada helium menjadi 0,033 mol dikali 4 gram per mol. Kita akan dapatkan
massa helium sebesar 0,132 gram. Seperti itu. Oke, itu adalah contoh dari soal terkait kimia inti. Oke, terkait kinetikanya itu sama dengan kinetika orde 1. Hanya beberapa istilah aja seperti K menjadi lambda, kemudian konsentrasi di sini kita menggunakan jumlah atom atau jumlah isotop atau jumlah nuklida seperti itu. Oke. Banyak latihan, banyak membaca, banyak belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan diri. Kita jumpa di kuliah selanjutnya.